Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Markus bab 3 ayat 22 sampai 30. Yesus dan Belzebul. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, "Ia kerasukan Belzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan." Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih, pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk merenung bersama bacaan kitab suci Injil yang telah kita dengarkan tadi, mengisahkan tentang Yesus yang pada dasarnya melakukan suatu tindakan besar, ya, suatu mukjizat di mana ia melakukan pengusiran roh jahat. Tetapi seperti biasanya, ya, Yesus selalu mendapatkan pertentangan dari lawannya, ya, atau dari orang-orang yang tidak menyukai Yesus. Dalam hal ini tadi dikatakan di situ, ya, ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem, artinya orang-orang penting ini, ya. Jadi fenomena pengusiran roh jahat itu telah dilakukan oleh Yesus. Tapi bagaimana mereka menilai Yesus? Jadi ahli-ahli Taurat tadi mengatakan bahwa Yesus itu kerasukan Belzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Ya, tentu ini merupakan suatu pernyataan yang memang mengusik, ya. Orang berbuat baik lalu kemudian dinilai sebagai suatu perbuatan kejahatan, ya, boleh dibilang seperti itu. Tapi yang menarik bahwa Yesus tidak menentang mereka atau melawan mereka terang-terangan, ya, tetapi mengkritik mereka atau berusaha untuk membuka pemikiran mereka yang memang kaku dan terkesan dangkal, ya. Tentu itu semua memang cara-cara mereka untuk menjatuhkan Yesus. Tadi dikatakan di situ Yesus menjawabnya dalam sebuah perumpamaan, ya. Menarik perumpamaan yang diangkat oleh Yesus, ya. Bagaimana kerajaan itu, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Artinya bahwa perumpamaan ini mau mengatakan bahwa pengusiran roh jahat yang dilakukan oleh Yesus bukan berdasarkan pada atau bukan diilhami oleh kekuatan roh jahat itu sendiri, ya. Itu artinya bahwa kalau hal itu dilakukan, artinya roh jahat itu menghancurkan dirinya sendiri. Roh jahat itu, ya, menciptakan perpecahan, ya, di dalam kerajaannya sendiri. Itu perumpamaan Yesus.
Lalu kemudian ya dia juga mengatakan suatu perumpamaan tentang rumah tangga. Kalau rumah tangga itu terpecah-pecah, maka rumah tangga itu tidak akan bertahan. Hmm. Lalu kemudian Yesus mulai memasuki perumpamaan lebih dalamnya. Dia mengatakan begini, kalau seorang uh, yang kuat ya, seorang tuan rumah yang kuat dan seorang ingin merampok rumahnya, tentu orang itu harus mengikat dulu orang yang kuat itu sehingga dia bisa mengambil semua harta yang ada di dalamnya. Aku berkata, sesungguhnya dikatakan tadi oleh Yesus, uh, tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Dan Yesus mau mengantar mereka pada sebuah pesan ya, bahwa tindakan pengusiran roh jahat yang dilakukan oleh Yesus itu merupakan tindakan Allah, Roh Kudus yang berkarya di sana, yang bekerja mengusir roh jahat itu, bukan roh jahat itu sendiri. Dan teman-teman, bagaimana kemudian Yesus tadi ya? Mungkin ini sebuah pesan keras ya, sebuah kritikan keras untuk mereka ya. Pada akhirnya Yesus mengatakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka hujat. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Atau di situ Yesus mau mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Yesus itulah pengusir roh jahat itu ya, Roh Kudus lah yang berada ya, atau yang menjadi jiwa, yang menjadi kekuatan yang mengusir roh jahat itu, bukan roh jahat itu sendiri. Sehingga hal itu pun mau mengatakan bahwa Yesus itu bukan penghulu setan, ya, bukan Belzebul ya, tapi Yesus itu adalah Allah ya, yang dalam kerjasama dengan Roh Kudus mengusir roh jahat itu. Dengan demikian Allah yang berkarya di situ, bukan kekuatan kejahatan. Dan kritik keras tadi untuk mereka itu memang sangat keras ya. Mereka yang melakukan hal itu, tindakan itu tidak akan diampuni karena dosa mereka ya. Mereka menciptakan dosa kekal. Bapak Ibu Saudara, saudari yang terkasih, dari bacaan ini ya kita mendapatkan pesan bahwa Allah itu mengasihi kita manusia, dan berbagai cara Allah mengungkapkan kasih-Nya ya, melalui bentuk pengajarannya dan tindakan mujizatnya, pengusiran roh jahat yang Dia lakukan. Di situ Allah mengasihi kita. Jadi karena kita tidak mampu melawan roh jahat itu sendiri, kekuatan kegelapan itu sendiri, maka Allah lah yang bertindak kemudian mengusir mereka, mengusir kegelapan itu agar kita tetap berada dalam terang ya. Kita berada di bawah terang sejati itu sendiri, di mana kita dituntun menuju suatu kehidupan yang kekal, menuju suatu kebenaran yang sejati. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pesan lain juga untuk kita adalah kita diajak ya oleh gereja, oleh bacaan ini ya, untuk berani mengakui kelebihan orang lain. Jangan mencemooh atau jangan menciptakan kecemburuan sosial terhadap kesuksesan orang lain, terhadap kebahagiaan orang lain, ya, terhadap kenyamanan dan kedamaian orang lain. Di situ kalau kita seandainya hadir sebagai penghancur, penghalang kesuksesan orang lain, usaha dan perjuangan orang lain, mungkin kita itu yang disebut dengan Belzebul ya. Karena hidup kita itu masih dikuasai oleh roh jahat ya, masih dikuasai oleh kekuatan kerajaan roh jahat itu sendiri. Dengan demikian ya, kita belum bisa melihat kasih Allah yang sungguh-sungguh menyata dalam hidup kita. Kita mungkin seperti mereka tadi ya, yang menilai Yesus ya,
dari sisi yang salah terus-menerus. Tak mampu melihat realitas itu secara penuh ya, secara utuh. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.